Saudara Kejaksaan Tinggi Aceh membentuk posko pemantauan dan pengawasan Pilkada 2024. Ya, pembentukan posko ini diharap menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Pendirian posko pemilu merupakan bagian dukungan kejaksaan terhadap suksesnya pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Tak hanya sebelum, keberadaannya juga menjadi tempat pengaduan dugaan pelanggaran sesudah pemungutan suara. Keberadaan posko ini diharap mampu mendeteksi secara dini berbagai ancaman dan kendala yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada. Tak hanya di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, posko pemilu juga telah dibuka seluruh jajaran kejaksaan di wilayah Aceh. PLT Kasipenkum Kejati Aceh mengatakan, pembentukan posko merupakan bagian dari peran kejaksaan dalam mendukung Pilkada 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kejaksaan memiliki peran menjaga ketertiban dan ketentraman umum termasuk dalam pemilihan umum. Ini juga sebagai antisipasi terhadap adanya ancaman, gangguan, hambatan merupakan deteksi dini agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kami membuka pos ini juga untuk melayani masyarakat bila mana ada informasi, ada hal-hal yang sifatnya menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dapat juga disampaikan ke posko pemilu ini. Jadi masyarakat kami persilahkan bila mana ada menghadapi sesuatu peristiwa yang memang terjadi sebelum dan setelah dilaksanakannya nanti pemungutan suara. Selain membentuk posko, kejaksaan juga berperan dalam sentra menegakkan hukum terpadu atau Gakumdu yang bertugas menindak pelanggaran pidana saat pemilu. Selain jaksa, sentra ini juga melibatkan unsur kepolisian maupun panitia pengawas pemilihan. Jelang pemilu kada, Kejati bersama KIP Aceh juga telah menandatangani kerjasama di bidang hukum meliputi penerangan dan penyuluhan maupun pertukaran serta pemanfaatan data. Masyarakat diimbau turut berpartisipasi mensukseskan pemilu dengan mengadukan pelanggaran yang terjadi ke posko yang dibuka. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI Aceh melaporkan.